warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damianti dengan NIM 22010100128. Di sini saya akan menjelaskan tentang persisting data pada lab 5.5 Red Hat Academic. Nah, di sini rekan-rekan harus dapat membuat volume, mengimport data ke dalam volume dan menggunakan volume dalam aplikasi. Nah, di sini lab ini menggunakan aplikasi pemendek URL yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada kontainer basis data, yang kedua ada kontainer backend, dan yang ketiga ada kontainer frontend. Nah, kode sumber untuk frontend dan backend tersedia di lab DO188. Nah, kita langsung aja pada kontainer backend menggunakan informasi berikut. Backend menggunakan nilai default untuk penggunaan kata sandi dan basis data demi kesederhanaan. Backend menggunakan nilai kontainer basis data untuk menentukan alamat IP basis data. Jangan ubah nama kontainer basis data. Selanjutnya, kontainer frontend menggunakan informasi berikut. Frontend menggunakan servlet NGX untuk mengalihkan permintaan dari localhost 8080 ke host persisting backend 8080. Jangan ubah nama kontainer backendnya. Jika frontend keluar setelah memulai, jalankan podman loss persisting frontend untuk memeriksa lognya. Nah, aplikasi dapat menjadi tidak responsif setelah Anda menghentikan masing-masing kontainer. Jika ini terjadi, hentikan semua kontainer dan mulai kontainer berdasarkan urutan basis data backend dan frontend. Nah, sebagai pengguna user, pelajar di mesin stasiun kerja menggunakan perintah lab untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan. Nah, kita langsung aja pada lab ini, kita langsung start aja, lab start persisting lab, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu. Nah, kalau sudah, di sini kita buat aja terminal baru dulu untuk Ctrl C flash. Nah, di sini kita volume berisi content file. Volume berisi konten file do188/lab/persisting-lab. Nah, kita langsung aja disuruh buat volume. Nah, kita langsung buat volume podman spasi volume spasi create spasi podget min volume. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh import file file doc file do188/lab/persisting-lab/podget/-vol. Nah, kita langsung aja di sini podman spasi vol spasi import spasi podget vol. Nah, lanjut aja sampai doc sampai. Nah, Ctrl C. Nah, syntax Ctrl C, send. Kita tunggu, enter. Nah, kalau sudah, di sini mulai kontainer database aplikasi dengan perintah berikut. Panggilan kontainer persisting -db, mulai kontainer di latar belakang, hubungkan kontainer ke jaringan persisting, gunakan variabel lingkungan berikut. Nah, kita langsung buat aja di yang pertama ini, kita buat
kita buat jaringan persistingnya. Nah, pada Podman kita buat aja Podman spasi network spasi card spasi persisting net minus net control C enter. Nah, kalau sudah di sini kita mulai wadah basis data. Nah, di sini kita langsung copy aja Podman. Ctrl C center. Kita tunggu. Di enter, kalau sudah kita enter. Nah, selanjutnya mulai backend dengan parameter berikut. Panggil kontainer persisting backend, jalankan kontainer di latar belakang, gunakan variabel lingkungan db host sama dengan persisting minus lab. Paparkan port 8080 pada mesin untuk meruterkan permintaan ke port 8080 di dalam kontainer. Hubungkan kontainer ke jaringan persisting net. Gunakan OCP4. Kita langsung buka aja. Nah, di sini kita langsung copy Podman spasi run spasi minus nama spasi persisting minus backend spasi minus d slash berarti masih ke bawah db string host sama dengan persisting slash minus db minus spasi p 8080. Nah, sampai backend control C aja. Di sini kita syntax. Kita sudah bilang. Kalau sudah kita langsung masuk di sini. Di enter aja. Selanjutnya kita mulai front end dengan parameter berikut. Nah, di sini panggil kontainer persisting minus front end, jalankan kontainer di latar belakang, hubungkan kontainer ke jaringan persisting minus net, paparkan port 3000 pada mesin untuk meruterkan permintaan ke port 8080 di dalam kontainer. Nah, kalau sudah kita langsung aja buka. Kita langsung copy Podman spasi run spasi minus nama spasi persisting pada port 3000 8080. Ctrl C. Kita langsung send. Nah, kita tunggu. Kita enter. Kalau sudah berhasil, kita nanti bisa cek ke browser apakah. Nah, kalau sudah, kita langsung buka aja browser. Bentar. Ini kita copy http 2//localhost 3000. Ctrl C.
saya cas dulu. Nah, kalau sudah kita enter aja. Nah, ini hasilnya, berarti kita sudah sukses. Selanjutnya kita cek lagi di Ctrl C, kita buka dan baru Ctrl C. Sudah kita enter. Nah, data import husband. Nah, berarti punya kita sudah selesai, kita udah berhasil. Nah, kalau sudah, kita langsung aja finish lab finish ya. Kita copy, kita sini. Bisa juga di sini sebenarnya. Nah, kalau di sini kita langsung tinggal balas ketik Y aja langsung. Nah, kalau sudah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.